Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, Ustaz doakan kita semuanya ya, kalian juga sekeluarga, ayah bunda di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz Umam. Kali ini kita akan kembali belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis yang kali ini kita akan membahas surat yang baru, yaitu surat Quraisy. Tapi sebelumnya, agar belajar pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kalian silahkan disiapkan buku ini ya. Ini kita akan memakai buku ini dalam belajar pagi hari ini. Baik, silahkan dibuka halaman 7 ya, halaman 7, kemudian halaman 8. Ya, sudah ketemu semuanya. Baik, kita akan belajar membaca dulu surat Quraisy, surat yang ke-106, urutan 106 dalam Mushaf Al-Quran, atau tepatnya di juz 30. Ya, juz 30. Surat ini terdiri dari 4 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Yo, sudah siap semuanya? Ustaz mulai dari ta'awudz, kita belajar membaca surat Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khawf. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita sudah belajar membaca surat Quraisy ya, surat yang terdiri dari 4 ayat. Ya, Ustaz ulangi lagi dari ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Ya. Ini bacaannya mudah insya Allah ya, insya Allah bacaannya mudah ya. Yang terakhir li'ilafi Quraisy ya. Kemudian ayat kedua ilafihim rihlatash shita'i was-shayf ya. Ini agak tarik nafas karena ada bacaan panjang. Rihlatash shita'i ya, panjangnya 6 harokat, namanya mad wajib muttasil ya anak-anak ya. Baik, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Itu cara membacanya ayat kedua. Ayat ketiga falya'budu rabb hadzal bait ya. Khusus ayat ketiga ini di akhir-akhir ya, mati huruf ta, diwakafkan huruf ta. Bait ya, kasih angin ya nya. Bait. Nah, seperti itu. Falya'budu rabb hadzal bait. Nah, panjang ya.
Bait namanya mat lain kalau nanti kita belajar mat. Kemudian ayat keempat, alladzi at'amahum min ju'. Jadi ayat keempat ini kita potong menjadi dua. Min ju', waqaf di situ ya biar nafas kita kuat. Wa amanahum ditahan. Wa amanahum min khawf. Nah, fa-nya di huruf terakhir ya, ayat keempat ini dilamakan nafasnya, apa? Tiupannya. Khawf. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, cara membacanya. Silahkan kalian dibuka halaman 7, kita akan belajar isi kandungan dari surat Quraisy. Ya, surat Quraisy ini Ustadz ulangi lagi, berada di urutan 106 di urutan mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita miliki urutannya surat Quraisy itu di Al-Quran ke 106. Kemudian surat Quraisy ini tergolong surat Makkiyah. Artinya apa anak-anak? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Ya, surat yang diturunkan di kota Mekah. Kota yang saat ini berada di negara Arab Saudi. Ya anak-anak ya, yang setiap bulan Dzulhijjah kemarin seharusnya dikunjungi umat muslim sedunia. Tapi karena masih COVID, masih corona, jadi ada pembatasan. Surat Quraisy sendiri adalah nama salah satu suku di bangsa Arab sana. Ya, di Arab sana ada nama satu suku, namanya suku Quraisy. Loh, kok kenapa ya suku Quraisy ini bisa diabadikan di Al-Quran, bahkan menjadi nama surat? Ini alasannya, supaya dilihat di halaman 7. Di halaman 7 ya, dilihat ya, yang bawah itu. Ummu Hani menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Yang pertama, Allah mengutamakan Quraisy dengan 7 hal. Nah, Allah memberi keutamaan pada suku Quraisy dengan 7 hal. Yang pertama, saya berasal dari mereka. Saya ini maksudnya Rasulullah. Nabi Muhammad itu berasal dari suku Quraisy. Yang kedua, kenabian ada pada mereka. Otomatis karena Nabi Muhammad berada di suku Quraisy, kenabian, keberkahan Nabi Muhammad SAW itu berada di suku Quraisy. Ya, dari kakeknya siapa namanya? Abdul Muthalib, kemudian ayahnya Abdullah, kemudian ibundanya Aminah, kemudian suku-suku semuanya yang ada di Quraisy ya. Suku Quraisy ada kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok ya. Itu kena berkahnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri sekali lagi berasal dari suku Quraisy. Yang ketiga, mahkamah pemberi keputusan. Jadi suku Quraisy ini dapat keutamaan ya pemberi keputusan, nah, terutama pada jamaah haji setiap tahunnya yang boleh datang dari suku mana saja. Kemudian aturan-aturan ketika haji itu yang memutuskan suku Quraisy. Kemudian yang keempat, pemberi minum bagi jamaah haji. Nah, kita tahu pemberi minum jamaah haji itu suku Quraisy ya. Minumannya apa anak-anak? Zam-zam, air zam-zam ya. Kalau kalian ya kedapatan ada saudara atau bahkan orang tua kalian sendiri pulang dari umroh, pulang dari haji, pasti membawa air zam-zam. Kemudian selanjutnya, Allah menolong mereka atas pasukan gajah. Kita kemarin kelas 2 kalau tidak salah sudah belajar Al-Fil, surat Al-Fil ya, tentang pasukan gajah. Jadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi qadarullah, atas izin Allah,
Allah tidak mengizinkan mereka menyerang untuk kota menyerang Ka'bah. Maka Allah mengutus burung ababil untuk menghancurkan mereka semuanya. Nah, begitu ya anak-anak cerita singkatnya. Kemudian yang selanjutnya, mereka menyembah Allah bertahun-tahun saat tidak ada yang menyembah Allah selain mereka. Jadi mereka istiqomah ya anak-anak menyembah Allah di saat yang lain ya, bangsa-bangsa lain saat itu, padahal itu sudah zamannya memasuki Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Padahal risalah Islam ini sudah didakwahkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalau zamannya Nabi Adam memang manusia atau orang-orang belum berkembang. Karena Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi yang pertama. Jadi belum ada banyak manusia pada zaman itu kecuali keluarganya Nabi Adam sendiri. Jadi dakwah dimulai saat Nabi Nuh alaihissalam, kemudian turun ke nabi-nabi selanjutnya yang 25 yang wajib kita ketahui itu adalah nabi dan Rasulullah itu banyak anak-anak, hanya yang wajib kita ketahui 25 ya itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, Allah menurunkan sebuah surat dalam Al-Quran tentang mereka, yaitu surat Quraisy. Ya, begitu anak-anak ya. Sekarang kita memasuki ayat yang pertama. Li'ila fi Quraisy. Ya, ayat pertama ini silahkan dibuka halaman 9. Ayat pertama ini menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian dijelaskan lagi di ayat kedua, ya, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya, kebiasaan mereka rihlah. Rihlah ya. Kalau kalian tahu rihlah, yaitu dari bahasa Arab, namanya bepergian atau bertamasya. Kalau kita sekarang identiknya rihlah itu piknik. Ya, begitu ya. Rihlatash syita'i. Mereka bepergian pada saat musim dingin. Nah, musim dingin itu ternyata kalian bisa buka halaman 10. Musim dingin mereka itu bepergian untuk berdagang ke kota Yaman, ke daerah Yaman sana. Ya. Kemudian wassoif, dan musim panas. Musim panas mereka itu bepergian ke kota Syam. Nah, kemudian dijelaskan karena bepergian itu fal ya'budu rabb hadzal bait. Ya, karena mereka sudah diberikan keberkahan sama Allah saat bepergian, saat musim dingin, musim panas di kota Yaman, kemudian di Syam ya. Fal ya'budu, maka menyembahlah kalian rabb hadzal bait. Rabb pemilik, hadzal bait rumah ini. Maksudnya rumah ini adalah Ka'bah. Maka menyembahlah, Allah memerintahkan kepada mereka, maka menyembahlah Allah yang memiliki Ka'bah ini. Nah, Ka'bah apa anak-anak? Kiblat kita semuanya, kiblat umat muslim sedunia. Ya anak-anak. Kemudian alladzi at'amahum min ju'. Kenapa mereka disuruh, diminta sama Allah untuk senantiasa menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain? Dijelaskan di ayat 4. Alladzi at'amahum min ju', yaitu Allah yang telah memberikan mereka makanan saat mereka minju, dari kelaparan. Wa amanahum, dan memberikan keamanan buat mereka, min khauf, dari ketakutan. Jadi orang-orang Quraisy selama bepergian itu dilindungi oleh Allah
Jadi di tempat manapun orang Quraisy itu disegani, dihormati. Ya, bahkan pemimpin-pemimpin negara lain itu menjamin keselamatan mereka. Begitu ya anak-anak. Oh iya, Ustadz belum menjelaskan. Kota Yaman itu di mana toh Ustadz? Wilayah negara Yaman itu di mana toh Ustadz? Negara Yaman itu letaknya di Jazirah Arab sana. Kalau di peta di bawahnya Saudi Arabia itu ya. Di bawah Arab Saudi itu ada kota yang memanjang. Negara yang memanjang itu negara Yaman. Kemudian tadi Ustadz menjelaskan kalau musim panas ke Syam. Syam itu mana Ustadz? Syam itu sekarang yang ada Suriah, ada Palestina, ada Yordania, ada Palestina, ada negara-negara yang di sebelah barat Saudi Arabia. Begitu ya anak-anak yang kita pelajari pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Oh ya, tugasnya dari Ustadz sama seperti surat Al-Asr. Ustadz kasih tugas kalian untuk menghafal surat Quraisy ini. Ya, Ustadz beri waktu 2 minggu. Oke, begitu saja. Sekian dari Ustadz Umam pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.